warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Dani Kayangan 28. Pada sore kali ini kita akan mencoba membahas kemungkinan kebijakan yang akan diambil oleh pihak sekolah mengenai sistem pembelajaran yang akan dimulai tanggal 13 Juli 2020 besok. Jadi proses KBM untuk tahun anggaran 2020-2021 tetap akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Namun pihak sekolah masih akan merencanakan, merapatkan dan merundingkan seperti apa skema yang akan diambil. Apakah bisa seluruh lokal melakukan pembelajaran secara tatap muka atau dibagi shift per shift, setengah secara daring atau setengah lagi secara tatap muka. Baik, kita akan ulas beberapa kemungkinan yang akan diambil oleh pihak sekolah sebagai berikut. Nah, yang pertama kemungkinan yang akan diambil oleh pihak sekolah itu adalah akan dibuat dua skema pembagian shifting atau pembagian lokal, di mana nanti per lokal akan dibagi menjadi dua setiap shiftnya. Jadi kalau di Min Kota Jambi itu ada dua shift, anak masuk pagi dan siang, maka tiap lokalnya itu akan dibagi dua shift lagi. Per shiftnya lokal hanya boleh diisi oleh 15 siswa. Artinya nanti mungkin kalau umpama ada jumlah siswa dalam satu lokal itu yang lebih dari 30 siswa, maka selebihnya bisa jadi dirumahkan atau diberikan sistem pembelajaran online. Maka dari itu nanti para guru juga akan menyiapkan dua sistem pembelajaran. Yang pertama sistem pembelajaran langsung tatap muka, yang kedua adalah sistem pembelajaran daring atau materi secara online untuk siswa-siswi yang melakukan pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, siswa-siswi juga harus mempersiapkan diri, juga tidak boleh merasa kecil hati umpama nanti ternyata mendapat giliran dirumahkan, karena nanti akan tetap akan di-rolling. Yang dirumahkan mungkin akan masuk sekolah dan yang di sekolah mungkin akan dirumahkan, karena tidak boleh lebih dari 15 orang per shiftnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, oke, yang kedua, kemungkinan besar juga nanti yang boleh masuk ke dalam sistem pembelajaran tatap muka atau ke sekolah itu hanya kelas atas atau kelas 4, 5, 6. Sedangkan kelas 1, 2, 3 berkemungkinan untuk dilakukan sistem pembelajaran secara daring atau secara online. Kenapa seperti itu? Karena ada arahan kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bahwa anak-anak yang sudah kelas atas atau kelas 4, 5, dan 6 itu sudah mulai mengerti dan memahami aturan dan arahan yang diarahkan atau diberikan dari pihak sekolah ataupun pihak terkait. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kemungkinan masih akan tetap dirumahkan sampai batas waktu kemungkinan 2 bulan setelah dari 13 Juli besok. Artinya kita ikut peraturan Bapak Menteri Mas Nadiem Makarim bahwa untuk tahap pembelajaran SD itu adalah 2 bulan setelah MTS dan aliyah. Artinya Agustus nanti kemungkinan untuk kelas 1, 2, 3 baru bisa dilaksanakan secara tatap muka. Itu pun kalau tidak ada perubahan atau penambahan kasus. Alhamdulillah Provinsi Jambi sendiri juga sampai tanggal 5 Juli terakhir sudah tidak ada penambahan kasus dan tidak ada korban meninggal dunia. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, bagi siswa-siswi sekalian untuk mempersiapkan diri jika ternyata nanti setelah hasil rapat tanggal 8 dan 9 Juli ini ternyata benar apa yang saya sampaikan tadi, kemungkinan saya sampaikan tadi ternyata benar bahwa boleh dilakukan pembelajaran secara tatap muka, maka yang harus dipersiapkan oleh siswa-siswi sekalian adalah masker, hand sanitizer,
Meskipun sekolah sudah menyiapkan, tapi pribadi juga menyiapkan. Mana tahu nanti mungkin di sekolah habis atau tidak kebagian atau gimana pun. Yang penting kita sudah safety untuk diri kita pribadi. Masker, hand sanitizer, dan face shield atau tameng muka yang transparan bila perlu. Makanya akhir-akhir ini kami sering menggunakan kacamata jika beraktivitas keluar rumah. Itu memang antara lain sebagai bentuk pencegahan pada diri kami pribadi. Karena virus itu menyerang atau menginfeksi diri kita melalui mulut, hidung, mata, juga telinga. Ada yang dengan telinga. Maka yang harus selalu kita lindungi adalah wajah kita, yaitu mulut, hidung, dan mata kita. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kemudian selalu standby hand sanitizer di tas ataupun di motor, dan menggunakan face shield atau tameng muka, dan menjaga jarak 1 meter atau sampai 1,5 meter per anak. Itulah nanti makanya per lokal dibuat 15 bangku, artinya nanti jarak antara bangku itu sampai dengan 1,5 meter. Tidak boleh lebih dari 15 bangku. Nah, karena nanti kalau sudah diberikan keputusan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 15 bangku per lokal, ternyata disalah gunakan atau dilebihkan, dan ternyata terjadi kasus, itu nanti yang akan diserang oleh pihak korban atau pihak yang terkena ataupun halayak umum adalah pihak yang melanggar. Oleh sebab itu, saya yakin kita semua pasti akan ikuti aturan yang sudah dibuat, baik dari sekolah, baik dari wali kota, baik dari menteri. Karena aturan yang sudah saya sampaikan di konten sebelumnya adalah aturan 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Juga ada BNPB dan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Itu semua sudah digodok dan sudah disepakati, artinya pihak Satker yang berada di bawah naungan 4 menteri itu tidak mungkin menyalahi peraturan yang sudah disampaikan dari kesepakatan 4 menteri tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu saja hasil rapat besok tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli. Apapun hasilnya kita terima, umpama nanti bisa seperti yang saya sampaikan kemungkinan tadi, atau bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masuk semua, atau hanya boleh kelas 4, kelas 5, atau kelas 6, atau seperti apa nanti. Jelas kita tunggu saja, kita persiapkan diri, kuota handphone atau wifi, kemudian masker, hand sanitizer, dan face shield atau tameng muka. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu karena informasi yang saya dapat belum terlalu banyak. Yang jelas proses KPM tetap akan dimulai tanggal 13 Juli 2020 dan secara teknis akan disampaikan selanjutnya setelah rapat bersama para guru dan staf di Min Kota Jambi. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.